Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tutung Pandang FM, di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu kembali di program Pojok IKM ya. Yang mana ini tentunya kerjasama kami antara Radio Tutung Pandang FM bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Oke, di pagi hari ini di edisi Selasa 8 Maret 2022 kita kedatangan narasumber kita yang tentunya para pelaku IKM di Tanah Laut juga ya, yang mana ini Bapak Kuswanto. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas. Oke, apa kabar nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini Bapak sebagai owner Sahabat Madu Tanah Laut ya Pak ya? Siap. Oke, nah nanti kita akan membahas apa sih yang dikelola oleh Sahabat Madu di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Oke, mungkin Pak sejak kapan sih Pak memulai usaha madu ini yang mungkin dinamai Sahabat Madu di Tanah Laut ini Pak? Silakan diceritakan kepada rekan dengar kita semua. Oke, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, berkah untuk kita semua. Jadi kalau dihitung dari segi usaha, saya sudah mulai usaha ini udah hampir 10 tahun. 10 tahun. Iya, di bidang permaduan. Permaduan ya. Iya. Wah, enak nih permaduan rekannya. Iya. Berarti dari 2012 atau Ya, dari 2012 tepatnya. 2012 ya. Iya. Oke. Nah, itu ya rekan-rekan. Oke. Kenapa nih Pak jadi mau usaha madu? Atau ada sejarahnya atau belajar dulu dari orang tua atau gimana gitu jadi berusaha madu nih? Jadi gini, ketika kita berusaha madu, kami berpikir bahwa itu adalah melestarikan alam. Nah, itu artinya apa? Dengan berusaha membudidayakan madu, artinya kita banyak menanam tanaman. Nah, disitulah yang kita geluti. Artinya kita bersahabat dengan alam. Bersahabat dengan alam dan juga hewan-hewannya ya. Iya. Oke. Yang mana tumbuhan itu juga menjadi makanan ya Pak dari Betul para sekali. lebah-lebah Iya. ya. Oke, jadi itu ya inspirasi Bapak ya untuk mengelola lebih alam ini supaya lebih sehat gitu ya, supaya lebih terjaga gitu kan. Seperti Oke. itu intinya ya. Oke. Mengapa nih Pak namanya Sahabat Madu? Nah, ini apa bentukan dari Bapak sendiri atau bersama rekan-rekan gitu ya? Iya. Sebetulnya dari pemikiran saya sendiri kan, karena sebelumnya itu memang saya belum punya nama. Sahabat Madu itu baru sekitar kurang lebihnya 5 tahunan ya. Oh, 5 tahun. Oke. Seiring dengan perjalanan waktu, banyak teman-teman di sini yang pembudidaya, yang di tanah laut, khususnya di tanah laut. Nah, itu menjadi suatu persahabatan bagi saya, suatu persahabatan bagi saya. Makanya kami kasih nama itu sebagai Sahabat Madu. Oke. Jadi semua merumpun gitu ya Pak Iya. ya. Kalau di paguyuban gitu Pak ya. Iya. Semacamnya gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi dari para pengelola yang memang banyak banget di tanah laut gitu ya Pak ya, menjadikan nama ini menjadi Sahabat Madu sendiri. sekali. Oke. Produknya ada apa aja nih Pak di kesempatan pagi hari ini Pak yang Bapak bawa nih mungkin, atau ada yang lain di rumah atau bersama anggota-anggota yang lain? Iya. Minta izin boleh saya angkat? Iya. Jadi silakan gini, promosikan Pak. Jadi gini, kami ada bervariasi sih ukuran. Ini 250 mili, ada yang 100 mili dan banyak lagi ukuran-ukuran yang lain. Tapi apa bedanya gitu ya? Iya. Sebetulnya semua madu sama sih. Cuma kita di sini sudah menurunkan kadar air. Jadi ketika kita bawa kemana-mana itu akan aman, tidak meledak. Oh, tidak sudah meledak. kita kurangi airnya. Ya, jadi agak kental di situ. Oke. Jadi perbedaan antara kadar air dengan yang dikurangi tadi apa Pak? Itu perbedaannya ketika kita kemas, kita bawa kemana kena gonjang-gonjang, yang belum turun kadar air itu pasti meledak kalau itu madu kelulut. Oh, madu kelulut. Iya, di atas 26 kadar air itu akan meledak. Oke. Jadi kita pakai standar kita yaitu 23 24. 23 24 Itu sudah aman. sudah aman. Iya. Oke. Kalau madu yang lain Pak, atau di tempat Bapak madu kelulut aja nih? Madu lebah juga ada. Madu lebah. Nah, iya. Kalau madu lebah diturunin juga nggak apa tuh kadar airnya? Sama, Pak. Sama. Oke. Kalau itu lebih dari 25 kita turunkan. Iya. Gitu ya. Oh, Iya. jadi harus diturunkan untuk menjaga madunya sendiri Iya. supaya tidak meledak ya, Pak. Siap. Oke. Iya. Nah,
Jadi prosesnya nih Pak dari Bapak membuat madu itu bukan membuat ya, mengelola madu ini sendiri gimana nih Pak dengan lebah-lebahnya mungkin di tempat Bapak? Jadi gini, sistemnya tetap kita melestarikan sebagai habitatnya, karena ini habitatnya di hutan. Jadi kita menyiapkan lokasi budidaya itu menyerupai di hutan walaupun tidak sama. Tidak sama. Iya, iya walaupun itu tidak sama. Oh, Ada tiga ketentuan yaitu merupakan kriterianya kebutuhan bagi lebah itu. Termasuk di situ adalah dari nektarnya itu, nektar itu cairan manis itu yang dibuat jadi madu. Ada juga di situ tepung sari bunga. Oke, ada tepung sari bunganya juga. Iya, yang disebut kalau sudah di dalam koloni itu adalah di pollen yang warnanya kuning-kuning itu. Juga ada propolisnya. Oke, propolisnya juga. Jadi tanaman yang dapat itu tadi ya ini yang merupakan suatu kebutuhan untuk hidupnya dia ini. Iya. Berarti 3 tahapan nih gitu ya. Iya, tiga kebutuhan. 3 kebutuhan si seorang lebah gitu ya untuk menghasilkan madunya gitu ya. Oke. Nah, itu ya proses pembuatannya Pak ya, dibuat seperti hutan gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, ini ketentuannya Pak dari rumah itu untuk membuat sarang yang seperti hutan itu beberapa meter dari rumah Bapak tuh Pak? Kebetulan kami di rumah itu di belakang rumah tuh hutan, Pak. Hutan. Memang kami bikinkan hutan, kami setting hutan untuk budidaya. Juga di daerah-daerah lain juga banyak sih yang binaan-binaan saya gitu. Nah, seperti itu. Kalau untuk radiusnya ini sih sekitar 350 meter dia cari makan. Untuk kelulut. Kelulut ya. Iya. Karena kan ada juga yang mereka nggak bisa terganggu gitu ya Pak? Atau gimana lebah ini Pak? Sifatnya gitu? Iya. Secara alami selagi itu banyak pakan dia nggak akan terganggu sih. Iya. Selagi itu secara budidayanya itu sudah benar, artinya tidak kena matahari secara langsung, itu aman aja. Aman aja. Iya. Oke. Ini jadi dalam prosesnya itu mungkin ya tidak bisa terkena matahari tadi Pak ya. Iya. Oke. Nah, berarti ada tempat-tempat khusus nih Pak buat mereka-mereka nih Pak, semacam ya tadi hutan kan, ada tempat khusus yang dibuatkan dari papan atau gimana gitu. Iya, itu modifikasi aja Mas. Modifikasi. Memudahkan kita untuk panen, untuk merawat aja kalau sistem kotak seperti itu. Memang kita pakai seperti itu juga. Itu memudahkan dalam pemanenan. Namun kemungkinan secara budidaya itu dia memang nggak suka kalau kena secara langsung matahari. Jadi kita harus mengikuti sebagaimana dia hidup di hutan, di alamnya. Ya seperti itu. Oke, jadi dalam proses pemanenannya nih Pak, apabila di musim-musim sekarang nih yang musim hujan ini, apakah mereka tetap di tempat itu atau mereka ya berubah tempat lah gitu Pak? Ini kan musimnya pancaroba. Musim hujan itu musim paceklik namanya. Paceklik. Musim paceklik artinya dia tidak bisa produksi madu. Oh, tidak bisa produksi madu. Hanya bertahan untuk hidup. Gitu ya. Jadi bulan-bulan apa aja tuh Pak mereka ini bisa membuat madu atau mengelola madunya sendiri gitu ya Pak? Nah, itu ketika awal musim kemarau. Musim kemarau. Ya, di awal musim kemarau sampai sepanjang kemarau itu. Jadi itu mereka membuat gitu ya? Iya, bekerja keras dia untuk mengumpulkan madu. Gitu ya. Jadi dalam rentan waktu masa musim kemarau ya mereka membuatnya. Itu sama tuh ya antara madu kelulut juga sama semua yang menghasilkan madu di musim kemarau. Gitu. Oke. Terkait dengan pakan mereka nih Pak. Nah, itu kan Bapak ada juga tuh menanam sepertinya ya. Atau gimana dan juga dari alam juga. Nah, itu gimana Pak? Jadi gini, untuk mencukupi kebutuhan yang saya sampaikan tadi, kita harus mencari tanaman yang sifatnya kontinu, yang siap hari-hari itu ada, gitu. Jadi diantaranya jenisnya adalah kaliandra, air mata penganten, atau santos. Gitu. Mantap nih. Jadi yang memang hari-hari menyiapkan. Hari-hari menyiapkan di sana ya. Oke. Jadi banyak juga nih ya Pak ya, yang harus disiapkan dari tanaman-tanaman yang ada. Walaupun nggak ada, tetapi ada juga bunga-bunga yang lain ya Pak ya. Gitu ya. Nah, jadi dalam proses pembuatannya ini Pak, sampean dibantu dengan siapa-siapa aja nih? Kita di sini sebetulnya dari yang banyak tuh dari temen ya, dari teman-teman sesama pembudidaya. Itu kita ada kerjasama di situ. Artinya kerjasama secara swadaya lah. Iya, gitu. Saling membantu, saling support kayak gitu. Bagus-bagus nih Pak ya. Ini berarti Bapak per kelompok gitu ya Pak?
Iya. Apa nih kelompoknya Pak, namanya Pak? Sekarang koperasi Pak ya, sudah Koperasi, ya. oke. Iya, dan alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun ini. Yang asalnya dari kelompok kecil, dari individu, dari binaan, sekarang kita gabung jadi koperasi tanah laut. Namanya Koperasi Permata Sejati. Permata Sejati. Siap. Wah, ini saya tahu nih. Iya kan? Iya. Mungkin saya agak jelaskan lebih rinci ya. Apa itu Permata Sejati gitu. Iya, Dan nanti boleh. saya sedikit sih ceritakan sejarahnya seperti apa. Boleh gitu, Pak, ya. boleh. Jadi gini, kenapa kita mengambil nama Permata Sejati? Dari logo permata ini mungkin kalau bisa dilihat mungkin agak kecil di sini ya. Iya, Karena ini yang sebagian ini label ini sepertiganya ini punyanya koperasi. Yang warna biru ini. Ini ada logo di sini seperti sayap. Seperti sayap yang tidak putus di sini menyambung terus, itu artinya merupakan suatu persahabatan para itu tadi para pembudidaya dan juga para anggota koperasi itu sendiri gitu. Iya di sini. Dengan persahabatan itu tadi itu melahirkan suatu permata. Di sini ada permatanya. Artinya di sini kesuksesan. Oh iya, kuning gitu ya. Seperti itu. Wah. Jadi Permata Sejati itu adalah persahabatan madu tanah laut sejahtera petani. Wah. Ya, itu suksesnya ada di sini tadi. Yang ada di permatanya tadi. Iya, permata ini tadi. Jadi dari persaudaraan ya Pak yang ngumpul-ngumpul jadilah permata nantinya. Dimana ini akan kerjasama terus ya Pak ya. Saling mendukung satu sama lain. Yang di sini habis ya Pak produksinya, di sini ada lagi gitu. Ya, seperti itulah. Iya kan. Oke. Nah, jadi dalam Koperasi Permata Sejati ini Pak dikelola kan baru 1 tahun ini ya, yang sudah fix banget di koperasi gitu kan. Nah, jadi dalam pengelompokannya ini gimana nih Pak? Kalau ada rekan-rekan yang mungkin kehabisan stok gitu, nah itulah. Jadi gini sejarahnya itu, sebetulnya kami ini menggunakan prinsip apa itu ya, lupa namanya ya saya. Intinya yang saling menyupport, saling membantu gitu. Berbagi. Prinsip berbagi. Sebetulnya itu sudah lama kami melakukan itu sesama pembudidaya. Ketika ada pesanan saya, apa yang saya sampaikan tadi, oh di sana ada. Ketika saya habis, teman saya ada. Seperti gitu, itu sudah biasa kami lakukan berbagi. Di dalam budidaya pun juga kami berbagi di situ. Jadi saling support gitu. Iya, saling memberikan pengalaman juga Pak ya. Ternyata efek dari itu, kita sesama yang sudah merasakan dalam berbagi itu sangat luar biasa. Efeknya merasa terbantu, merasa terangkat gitu. Jadi yang membantu dan juga yang dibantu. Nah, itu makanya dari situ gimana teman-teman kalau kita ini mau bikin wadah, suatu wadah gitu. Jadi kita kelompokkan, kita wadahi. Jadi teman-teman itu nggak akan kesusahan gitu. Bila mana teman sana habis madu di koperasi loh ada. Iya betul. Ada wadahnya sudah. Gitu. Jadi dalam satu koperasi itu ada beberapa beberapa produk berarti ya Pak? Atau atau sama gitu dari koperasi sendiri namanya? Karena ini koperasi ini kan baru setahun, sedangkan kita ini berjalan sudah lama kan ya. Sebelum adanya koperasi kita sudah berjalan duluan. Jadi sudah merintis nama duluan. Jadi di dalam koperasi itu bukan hanya sahabat madu aja. Yang lain juga. Iya, ada Ciadul, ada Sakatalu, ada Telaga Madu, dan ada lagi banyak yang lainnya. Iya. Nah, jadi dalam 1 hari nih Pak ya, bersama rekan-rekan mungkin ya dalam membantu gitu kan. Menghasilkan madu tuh berapa liter Pak atau berapa mili gitu Pak? Maksudnya gimana nih ya? Ini yang mungkin dalam Bapak mengambil madu ya kan yang sudah siap panen gitu. Itu tadi kembali ke ngikuti musim tadi. Jadi teman-teman ketika kita musimnya musim madu itu teman-teman yang nggak mau repot lah, nggak mau repot memasarkan dengan sendiri karena banyak produksi madunya, kita masukkan ke dalam koperasi. Nanti di dalam koperasi itu teman-teman berbagi, kita juga berbaginya di situ juga. Yang nggak memasukkan madu atau produksinya sedikit tapi pasarnya banyak, bisa ngambil yang di koperasi tadi itu dari teman-teman itu tadi. Iya. Berarti ini sama-sama saling membantu gitu ya intinya. Yang penting walaupun beda stoknya habis gitu ya, bisa ngambil di koperasi. Bisa ngambil di koperasi. Ya untung juga nih koperasinya ya Pak ya. Kalau kita bisa jualin juga di mereka yang menjualkan anggota. Nah,
Oke, nah ini varian-variannya Pak, dalam harganya nih yang dijual ini ada berapa nih Pak? Oh ya, ini yang 100 mili ini yang sudah turun kadar air kami pasarkan itu sekitar 50.000. 50.000. Itu harga pasar standarnya seperti 50.000 itu. ya. Iya, dan harga madu dari dulu sampai sekarang masih belum ada naiknya. Oh. Iya, masih seperti ini. Itu yang aja. mungkin terkendalanya Pak ya dari para pengelola madu atau gimana Pak? Bukan jadi kendala, bukan sih Bukan. sebetulnya. Memang masih Standarnya iya, gitu ya? standarnya seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Nah kalau yang besar? Kalau ini 250 mili atau seperempat liter ini kami pasarkan 125. 125. Oke, masih ya masih murah lah gitu ya Pak ya untuk kita sewarga masyarakat Tanah Laut, apalagi ini masa-masa pandemi ya Pak ya. Ya memang harus kita meminum madu ini ya, betul pendengar. sekali. Karena ini untuk menjaga imun tubuh kita juga ya Pak, kesehatan kita juga. Sudah banyak yang membuktikan khasiat madu klulut ini. Wah, betul sekali. Sudah banyak Saya sekali. juga membuktikan Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin Pak, keunggulan-keunggulan dari produk madu nih Pak, madu klulut, bisa Bapak sampaikan di sini Pak. Keunggulan-keunggulannya nih, Pak. Yang mungkin Bapak sendiri ya sehari-hari gitu ya. Siap. Ya, secara pribadi saya hari-hari satu keluarga itu konsumsi ini. Ya, terus terang aja konsumsi ini. Keunggulan dari madu ya dengan madu yang lain, ini adalah dia punya banyak propolis. Yang di sini kalau kita rasakan sifatnya masem. Nah, ya, itu yang membedakan dengan madu yang lain. Oke. Itu yang kualitasnya lebih dari yang lain itu. Ya, artinya itu yang propolisnya tadi. Propolisnya tadi ya Pak. Nah, iya. Itu kan propolisnya Pak, yang mungkin yang bekas-bekas madunya itu tadi dijual juga atau gimana? Dimanfaatkan juga Pak? Tergantung pesanan sih Mas. Kalau propolis itu tergantung pesanan. Kadang-kadang juga ada pesanan itu dari CP Nutrima itu yang dia buat dia kecantikan gitu ya? Bukan? dia diekstrak lagi Mas. Oh, diekstrak lagi. Diekstrak lagi dijadikan cairan. Dan itu juga untuk minuman juga kan mahal itu kan. Kalau propolis yang iya itu mahal juga mahal ya, juga itu kalau sudah diekstrak jadi mahal. Itu milinya berapa itu 6 mili itu kalau nggak salah itu 150 ya. Waduh, lebih mahal dari madunya ya Pak. Lebih mahal dari madunya. Juga ada bipolennya. Iya, bipolennya. Nah, itu mahal juga. Oh, jadi dari semua dari madu ini bisa dimanfaatkan juga. Iya, ya, Pak? sebetulnya bukan hanya madu aja yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, tapi itu tadi ada dua juga itu. Ada wadah-wadahnya penyimpanan madu tadi gitu kan. Ya, oke. Nah, ini karena yang datang ke sini Pak, itu yang apa wadah-wadah madu itu yang diperlukan juga katanya dijual kembali. Tapi saya nggak tahu tuh namanya apa gitu kan. Iya, sarang mungkin ya. Kalau di madu lebah iya madu sarang itu namanya kalau di lebah iya. Oke. Nah, mungkin Pak dalam penjualan sendiri dari sahabat madu dan juga koperasi ini bisa menghabiskan berapa banyak Pak untuk penjualan sehari atau per bulannya gitu Pak? Kalau koperasi kan ini baru Pak ya, baru sekitar satu tahun lah satu rat ini kan itu masih nilainya masih belum seberapa. Tapi kami masih intinya kita mengambil dari persahabatannya itu tadi di dalam berbagi itu tadi. Dalam berbagi. Tapi kalau secara pribadi karena saya sudah lama itu dalam satu tahun tidak kurang dari 400 sampai 500 liter 400 untuk madu klulut. sampai 500 liter. Untuk madu klulut ini sendiri. Wow, banyak banget ya Pak. Iya. Itu dalam satu tahun Pak. 1 tahun. 1 tahun. Wah, banyak banget nih. Terdengar 1 liter. Ini aja berapa ya? Sudah. Oke, jadi dalam masa musim kemarau itu berapa liter Pak Bapak dapatkannya Pak? Kalau saya sendiri itu sekitar kan ya itu 200 tadi banyak sampai 300-an lah kurang lebih. 300 liter? Iya. Wah, banyak banget juga ya Pak ya? Yang selebihnya tuh punya binaan-binaan saya gitu. Oke, berarti Bapak ini banyak banget nih punya ya wadah-wadahnya gitu ya, makanan-makanannya jadi banyak sekali nih 300 sampai berapa liter? Ya, sekitar itu liternya. Wah, dan kami punya stuk sekitar 300-an juga stuknya. Stuk Boloni. Oke, banyak juga nih ya Pak. Nah, ini Pak boleh kasih tips Pak kepada rekan-rekan nih yang mungkin mau ikut juga nih ke dalam koperasi mungkin atau yang ikut juga mengelola lebah untuk menghasilkan madu gitu, gimana caranya Pak gitu? Senang sekali Mas kita. Karena prinsipnya adalah itu tadi yang dari awal saya ceritakan bahwa kalau kita berbudidaya secara otomatis kita akan menanam. Menanam pakan artinya di situ pelestarian. Nah, itu. Jadi senang sekali gitu. Yang penting siap ada lahannya, persiapkan tanaman pakannya. Ada niatnya juga. Iya. Kita siap. Siap ya Pak. Kita siap. Membantu gitu ya Pak. Siap membantu karena itu sudah jadi apa ya? Jadi
prinsip saya, karena saya juga sebagai PKSM, artinya penyuluh swadaya sih. Oke. Ya, seperti karena kan jadi tadi senang Bapak membina-bina gitu. Karena kan tadi Bapak menyinggung ada binaan-binaan gitu kan. Berarti Bapak membina-bina yang lain juga gitu betul kan. Sekali. Jadi ada berapa yang dibina Pak di Tanah Laut sendiri Pak, untuk wilayah Tanah Laut sendiri? Banyak ya. Banyak juga ya. Alhamdulillah banyak, ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi ini memang usaha yang tidak rekan-rekan tidak tanggung-tanggung ya, membuat kita lebih banyak juga berteman gitu ya Pak. Dan juga menghasilkan cuan yang oke juga ya kan, karena Bapak si Pak Kuswanto ya sendiri juga sudah menjual berapa ratus liter ya Pak dalam 1 tahun, dan alhamdulillahnya itu ya rekan-rekan. Nih Pak, apakah Bapak di tahun pandemi ini juga terdampak Pak terkait dengan pandemi, terkait penghasilan madu? Kalau yang atau penjualan atau juga meningkat nih? Sebetulnya kalau kebutuhan meningkat ya. Meningkat. Tapi karena stok itu menyesuaikan musim, jadi ya sebatas yang ada aja dulu ya. Itu aja gitu. Yang ada aja dijual. Mau menambah juga nggak bisa kan? Bisa. Gitu. Ya. Cuma kalau kebutuhan meningkat ya. Meningkat ya. Wah. Kalau nggak ada sisa yang lain ya gitu udah, ya, sahabat-sahabat yang lain. Ya itulah berkahnya dari corona ini ya rekan-rekan. Kita harus mencari madu juga. Ya asalkan jangan madu yang lain ya. Asal jangan madu asli Mas ya. Benar. Oke, kita harus sejenak ya Pak ya. Setelah beberapa buah lagu di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan kita akan lanjut lagi setelah beberapa lagu yang ingin Peri puterin. Oke, selamat mendengarkan. Program Pojok IKM dan masih bersama Bapak Kuswanto ya. Di kesempatan pagi hari ini kita berbicara madu ya. Ini madu lebah ya, bukan madu yang lain. Oke, dan ini ada juga madu kelulut ya, yang mana ini produksi Bapak Kuswanto dan juga rekan-rekan ya Pak ya. Betul. Yang di Koperasi Permata Sejati. Siap. Ya. Dan juga kalau di tempat bapaknya yaitu Sahabat Madu Tanah Laut ya rekan-rekan. Oke, tadi kita sudah panjang lebar ya Pak ya berbicara dari sejak kapan Bapak memulai usaha permaduan gitu ya. Nah, dan mengapa namanya, produksinya dari kapan gitu ya. Nah, mungkin Mbak ini kita berbicara ke koperasi lagi. Ke Koperasi Permata Sejati. Nah itu Permata Sejati ini beranggotakan berapa orang sih Pak? Kalau boleh tahu. Dari sejak awal. Iya. Koperasi kita beranggotakan sementara ini 31 Mas. 31 anggota. 31 anggota ini terdiri dari semua kabupaten Tanah Laut ya. Iya, tersebar. Menyebar. Ada beberapa kecamatan yang mewakili. Iya. Jadi semua kecamatan mewakili, ada yang mewakili? Iya. Tidak semua. Jorong nggak ada, sama Kintab nggak ada. Tapi yang lain ada semua. Ada semua ya. 2 kecamatan itu aja yang belum ada ya. Oke. Mudah-mudahan di daerah sana nantinya ada ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa bergabung lah ya. Karena ini memang bagus banget ya rekan-rekan, karena ada semacam perkumpulan di dalam situ, jadi bisa saling membantu ya Pak dalam segala hal lah ya. Walaupun itu di masa-masa sekarang ya tetap berjaya ya, karena ada kerjasama di dalamnya. Oke. Nih Pak, di dalam sebuah koperasi pastinya ada berbagi hal atau pengalaman gitu ya. Ini yang mungkin baru bergabung nih Pak, yang baru saja meluncur ke permaduan gitu kan, pastinya ada yang nanya-nanya nih. Oh siap. Jadi gini, kami di Permata Sejati artinya siap, bahkan senang ya jika ada teman yang mau bergabung, ikut bergabung membudidayakan. Kami dengan senang hati. Oke. Karena ini memang bagus banget ya Pak ya. Itu bukan hal berbagi ya pengalaman saja Pak ya. Yang lainnya juga. Ini pengalaman dalam hal umum ya Mas ya. Yang umum-umumnya saja semua sudah terbagi di dalam. Betul sekali. Apa saja kendalanya mungkin nggak ada ya Pak ya. Kalau saya permaduan sangat kecil sekali kecil sekali ya. Tapi lebih banyak manfaatnya. Intinya itu dalam berbagi itu lebih banyak manfaatnya. Iya betul sekali ya rekan-rekan, karena memang ilmu itu ya harus kita share juga ya Pak ya. Jangan dipendam sendiri ya. Yang lain nggak kebagian nanti kan. Ya kan. Siapa tahu ini nantinya ada yang bisa membangkitkan Tanah Laut ke daerah nasional gitu atau internasional terkait dengan permaduan ini. Amin. Oke. Nih Pak, dalam sebuah
koperasi ya. Siap. Pastinya kita ada komitmen bersama lah ya Pak, bersama anggota-anggota. Iya. Nah, dalam koperasi Permata Sejati ini Pak, apakah komitmennya itu? Jadi gini, teman-teman itu suatu komitmen ya, komitmen yang harus kita tepati di dalam koperasi ini. Kenapa? Kita harus menjaga kualitas madu di tanah laut. Iya, betul. Itu Iya. yang pertama. Yang nantinya jadi ciri khasnya Pak ya. Iya, itu harus benar-benar kita jaga itu kualitas madu di tanah laut itu. ya, Ya. betul. Kenapa kita membentuk koperasi itu komitmen kita. Yang kedua adalah pasar, Mas. Iya, Artinya betul. pasar itu jangan sampai kita merusak. Kalau masing-masingnya nanti bersaing, akhirnya wah bisa aja merusak harga kan, menghancur atau segala macam. Tapi kalau kita sudah berbentuk seperti ini, sudah punya komitmen, mudahan aman untuk harga. Jadi itu dua hal yang terpenting itu. Jangan sampai ada yang menyendiri ya Pak ya. Iya. Naik-naikkan sendiri di harga madu. Nanti bahaya, Mas. Bahaya. Bisa di demo permaduan. Iya. Jadi itu dua komitmen yang penting. Yang penting yang tadi kualitas ya Pak ya. Iya, kita sama-sama menjaga memang, kualitas madu. Kualitas ini memang sangat dilihat lah dari para konsumen ya Pak. Iya, biasanya. karena ya itu prinsipnya itu. Prinsip ya, dan juga pasarnya tadi. Betul sekali. Kalau pasarnya banyak ya Pak, kalau permaduan ini banyak lah ya, dengar ya, banyak yang suka gitu, yang apalagi di masa-masa pandemi ini sangat-sangat diperlukan gitu Pak ya. Tetapi jangan sampai merusak harga tadi. Di anggapannya nih ya, di Bapak Kuswanto ada harga 60.000, jangan sampai kita 50.000 ya Pak jualnya gitu kan, itu merusak harga juga ya Pak. Merusak harga karena kami sudah menghitung harga dari dulu itu sudah harga sesuai harga produksi kita. Sudah sesuai harga produksi, artinya harga loknya, kita biaya operasionalnya, perawatannya dan semuanya itu ketemu dengan harga segitu. Kalau sampai di bawah itu, itu berarti udah nggak masuk di dalam kriteria usaha, pasti nggak lama. Kebanyakan seperti itu yang sudah terjadi seperti itu, karena kita sudah menghitung detail banget seperti itu. Iya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Dengar, kita semua harus bekerja sama lah di tanah laut ini ya, kan, untuk memajukan tanah laut juga ya kan, sebagai sentra madu lah nantinya gitu kan Pak ya. Iya, betul sekali. Dan ada hal lagi yang kenapa kita harus menjaga kualitas madu di tanah laut ini? Karena pada prinsipnya kita sebagai pengusaha madu, pembudidaya madu, itu yang dicari orang adalah kepercayaan. Artinya apa? Kita itu menjual kepercayaan. Kalau madunya ngikut aja, kalau orang sudah percaya pasti kan dibeli gitu. Nah, itu nantinya pasti beli ke situ terus, nggak ke lain gitu. Saya seperti itu juga Pak. Kalau mau beli madu ya tempat itu orang itu aja gitu kan. Telepon sudah langsung karena sistem kepercayaannya tadi. Iya, jadi saran bagi konsumen, penggemar madu, itulah belilah madu dari mana asal usulnya. Kita tahu dari mana ini asal usulnya gitu. Nih Pak, mungkin yang menjadi perdebatan ya, apalagi yang mereka yang nggak tahu nih, antara madu asli sama madu yang dikelola yang palsu-palsu gitu gimana tuh Pak? Apa perbedaannya Pak? Mungkin Pak? Yang kelihatan gula-gulanya itu apa tuh Pak? Nah gini, kadang-kadang orang berasumsi madu yang ada gulanya itu palsu ya. Ada kemungkinan tapi saya nggak berani mengatakan 100%. Ada kemungkinan bisa terjadi. Tapi madu yang benar-benar madu murni, madu asli, bisa ada juga yang seperti itu. Karena itu dipengaruhi dengan zat manis atau cairan manis yang diambil itu dari beberapa, kan banyak pohon-pohon ini, jenis bunga-bunga itu banyak. Salah satunya juga sifatnya kayak itu tadi, kayak gula, tapi bukan gula. Kalau gula kasar, tapi itu lembut. Lembut ya Pak ya? Iya, lembut. Yang saya ketahui itu adalah karet. Kalau kita budidaya di lokasi karet, ketika karet itu berdaun, karet itu sistem gugur, ketika dia muncul daun muda, itu kan dia isap tuh di ketiak daun itu. Nah, itu kalau kita panen di saat itu juga musim itu tadi, musim gugur itu kalau kita istilahnya habis panen kita tampung ya. Iya, itu sekitar 1 bulan dia akan ada endapan putih. Itu yang saya ketahui itu karet ya. Tapi yang lainnya belum pernah menemui yang lainnya. Nah itu terus warna, kadang-kadang orang warnanya itu yang jadi
orang-orang terpengaruh dengan warna. Sebetulnya warna madu itu berbeda-beda, Mas. Sesuai di Qur'annya itu berbeda-beda di An-Nahl ayat 68 69. Memang berbeda. Tergantung kesukaannya dia mengambil zat manisnya itu. Iya, kalau dari bunga-bunga yang lain mungkin ya Pak ya berbeda dari karet tadi gitu ya. Warna karet itu kalau dia banyak yang diambil tuh dari ketiak daun karet itu tadi, itu warnanya agak putih. Agak putih. Beda lagi nanti dengan di padang akasia atau padang alaban atau apa. Itu beda lagi. Kaliandra beda lagi juga. Kalau di mana situ dominannya apa gitu. Itu warna tidak jadi pengaruh. Artinya berbeda-beda ngikuti apa yang dia makan. Iya. Yang penting reaksi dari madunya sendiri ya Pak ya. Oke. Nih Pak, dari segi rasa Pak, dari karet atau dengan yang lain-lain akasia apa itu beda ya? Ada bedanya. Dia kadang-kadang dari alaban. Alaban tuh agak sedikit kalat-kalat. Gitu. Iya, agak ada pahit-pahitnya. Sama dengan mangrove. Seperti itu juga kalau banyak mangrove-nya. Iya. Akasia juga seperti itu. Iya, ada pahit-pahitnya sedikit. Kalau karet tadi? Kalau karet manis. Lebih banyak manisnya. Nggak ada itu asam, walaupun masamnya ada tapi lebih banyak manisnya. Asam tetap ada karena ini wadahnya sudah propolis. Jadi dia ada fermentasi dengan wadahnya itu tadi. Iya. Oh, pantesan ya jadi ada manis-manisnya gitu. Ada wadahnya tadi di bawahnya gitu ya. Di atas endapannya mungkin ya Pak ya. Oke. Jadi kita nggak bisa terpengaruh dengan warna. Itu yang pertama. Tidak bisa terpengaruh dengan apa yang tadi gula. Ada kemungkinan itu tidak asli, ada kemungkinan. Tapi ada kemungkinan juga asli apa yang saya ceritakan tadi itu. Tapi itu sedikit aja sih ya. Yang aslinya itu ya Pak ya, yang karet-karet tadi ya. Iya, karet. Tapi itu beda kalau dengan karet gula itu tadi. Dia lembut. Kalau gula itu kasar. Teksturnya bisa dilihat seperti ini bisa. Kalau kita sudah biasa jadi tahu. Terus jangan juga terpancing dengan ketika kita taruh di tisu itu tidak merembes katanya. Itu tidak bisa juga dipastikan seperti itu. Tidak bisa juga ya Pak. Jangan madu yang kadar airnya tinggi ketika kita kasih di tisu itu juga merembes gitu. Tapi kalau kental sudah diturunin kayak gini ya nggak akan merembes juga gitu. Begitu juga cairan gula yang kental kita taruh di tisu nggak akan merembes juga gitu. Karena tingkat kekentalannya tadi ya. Itu yang mempengaruhi. Itu yang mempengaruhi ya harga. Tapi kalau dari segi rasa itu kita bisa membedakan ketika kita sudah biasa mengkonsumsi madu yang benar-benar kita tahu asal usulnya, artinya madu murni. Iya, tapi ketika kita sudah beda madu itu pasti tahu juga Pak. Merasa di tenggorokan dirasa itu beda. Ini kok beda dari yang saya minum kemarin. Iya beda, gitu ya? Beda. Tapi kalau diceritakan seperti ini susah, tapi bisa dirasakan. Gitu. Dirasakan beda, cuman nggak bisa ngungkapin gitu. Susah diungkapin tapi dirasakan beda. Gitu. Nih Pak, kalau rekan dengar nih mau ke tempat Bapak nih ya, wisata madu gitu, boleh nggak Pak? Boleh ya. Dengan senang hati. Kalau mau ke koperasi, kami mau berkunjung ke koperasi, silakan. Di mana aja koperasi itu budidayanya, anggotanya, kita tunjukin. Di Sungai Bakar ada. Oh iya, kemarin Sakatalu. Ya bener. Itu anggota koperasi juga. Tapi itu dia kelompok, tapi mewakili dari kelompoknya masuk ke anggota koperasi gitu. Jadi dia membina di sana. Terus di Tungkaran juga ada. Iya, di Gunung Ketunun juga ada. Banyak nih Pak ya tersebar. Banyak. Di tempat saya sendiri di Sumber Makmur juga ada. Di Benua Tengah juga ada. Jadi banyak. Banyak ya rekan dengar. Kalau mau coba-coba nih sama saja ya semuanya Pak ya. Termasuk di Koperasi Permata Sejati ya Pak ya. Kalau mau jalan-jalan gitu. Monggo ya Pak. Iya, siap. Mau panen langsung ketika musim panen. Siap. Datangin aja ke rumah Bapak langsung. Saya mau panen langsung. Di mana tempatnya yang banyak? Siap, kita antarkan. Antarin ya. Karena Bapak punya beberapa tempat gitu. Oke Pak, di mana tadi tempatnya Pak? Kalau di tempat sekitarnya di tempat saya di Sumber Makmur desanya. Sumber Makmur? Iya, di Desa Sumber Makmur. Sumber Makmur ya, tempat Pak Kuswantonya sendiri ya. Nah, kalau yang tempat lain sudah disebutin Bapak tadi ya. Cari aja di sana pasti ada nanti. Tanya-tanya Permata Sejati mana gitu. Permata Sejati gitu ya. Kalau nggak tahu juga ya ke Permata Sejati, Sahabat Madu mana? Kita silakan aja ya. Bisa aja ya Pak ya. Oke, siap. Nah, jadi bagi Anda semua yang dengar yang mau mencicipi langsung gitu Pak ya. Boleh. Barangnya. Siap.
Kan biasanya kalau orang-orang langsung cicipi gitu. Iya, dengan senang hati kami itu setiap ada kunjungan itu suatu keberkahan bagi kita. Setiap ada yang datang, setiap ada yang orang belajar atau apa segala dan yang berhubungan dengan itu ketika dia datang itu suatu berkah bagi kita. Iya. Karena ya langsung ke situ ya Pak ya. Iya. Jadi kan gitu apa ya sebuah kesenangan bagi kita juga Pak ya. Iya, artinya membuktikan kepercayaan. Iya. Karena ini jarang-jarang ya rekan-rekan. Oke. Siap. Nih Pak, kalau kita berbicara ini semua permaduan atau usaha-usaha UMKM dan IKM di Tanah Laut sendiri Pak, pastinya tidak tidak pernah mengenal dengan Disnakerin ya Pak ya. Tidak pernah ketinggalan gitu maksudnya. Tidak pernah ketinggalan dengan Disnakerin dan juga Diskobdak. Iya. Nah, apakah dari instansi-instansi ini Pak banyak sekali perannya dari permaduan untuk di Tanah Laut sendiri Pak? Oke, ya. Jadi gini. Ketika kita memulai berbudidaya, itu dinas kehutanan. Oh, KPH. Ya sekarang KPH, kalau dulu dinas ya, masih sekarang ikut provinsi ya. Itu bina kita. Di tengah-tengah, ketika sudah berjalan, di tengah-tengah, Disnakerin menyambut. Artinya apa? Kita disupport di situ, termasuk fasilitasnya halal. Oh ya. Iya, halal, hakinya juga. Hakinya sudah. Oh. Ya, juga peralatannya. Peralatannya juga. Peralatannya dari segi yang sudah modern ya, Pak. Iya, industrinya. Jadi lengkap di situ. Dari pemasarannya Kopdak juga bekerja ini. Bekerja juga ya. Mencarikan link. Ya. Mencarikan link pemasaran. Jadi di situ ya saling support lah ya, Pak. Saling support. Artinya yang kami rasakan itu kan dampak dari mereka ini itu kesinergian itu yang kami rasakan dari dinas yang pertama kehutanan tadi itu dari segi pembudidayaannya gimana bagusnya gitu kan. Sampai saya dulu juga disekolahkan juga magang, artinya magang ke Jawa asal mulanya. Iya, itu gitu tahun ya, difasilitasi di sana ya. 2014 kalau nggak salah itu. Iya. Artinya kami rasakan itu dampaknya sampai sekarang gitu. Di tengah-tengah Disnakerin juga hadir. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Pemerintah kita ini selalu turun terhadap IKM. Itu yang kami rasakan sih. Karena IKM ini Pak sebagai pelaku ekonomi masyarakat Indonesia juga yang sangat berperan lah menurut saya Pak ya. Nah, jadi tidak terlepas dari prinsip berbagi juga kembali lagi ke kita juga. Ya kan tadi sudah bersinergi ya antara pemerintah ya. Kita harus bersinergi juga dengan yang lain kan? Yang sudah bisa kita terapkan di koperasi maupun di tempat lain Oke. Nah itu Pak, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak ini memasarkannya di mana saja nih Pak? Atau melalui online juga, offline-nya juga gitu? Online juga ya. Apa tuh? Facebook saya itu Kuswanto Madu. Kuswanto Madu ya. Itu sudah banyak orang yang tahu sih. Oke. Atau itu Facebook ya? Ya Facebook Mas. Instagramnya ada nggak Pak? Instagramnya ada sama juga. Kuswanto Madu juga. Iya. Oke. Iya. Oke. Nah Kuswanto Madu ya. Nah sip. Nah jadi kalau nomor WA atau sama? Oh nomor WA-nya ada 0853 0853 4510 7 satunya 3 kali. Oke. Nah jadi bagi pendengar ya yang mau pesan nih kepada Bapak Kuswanto, silakan nih hubungin Bapak Kuswanto di line WA ya Pak ya. Ini nomor WA. Telepon juga sama juga ya. 0853 4510 71 ya 11 itu kan. Oke. Nah itu ya. Sekali lagi nih 0853 4510 71 11 ya Pak ya. Atau kunjungin di sosial medianya Bapak ya, di Facebook dan juga di Instagramnya Kuswanto Madu namanya ya. Silakan tuh pilih-pilih aja. Mau datang silakan. Iya, WA saja atau telepon langsung ya. Kebanyakan malah teman-teman gitu. Kebanyakan saya mau datang langsung, mau lihat langsung. Monggo silakan ya kan. Cara pengolahannya gimana gitu ya. Tunjukin di mana nih teman-teman koperasi yang lain. Oke. Siap. Karena itu prinsip berbagi kan. Mau kemana kita sih? Oke. Nih Pak, apakah ada pelatihan-pelatihan juga nih Pak dari Disnakerin selama ini Pak? Apa di tahun ini atau di tahun sebelumnya Pak? Pelatihannya apa ya? Kalau di dalam budidaya ini kita pelatihannya nggak itu kalau pelatihan di budidaya kan pelatihan di KPH tadi ya. KPH ya. Oke. Nih jadi promo terbaru Bapak nih apa nih Pak? Gimana maksudnya lu nggak paham? Promo. Promo terbaru Bapak terkait dengan permaduannya Pak. Ada nggak? Nggak ada. Nggak terpikirkan saya. Nggak terpikirkan. Oke.
Oke, ini omset aja nih. Omset kotornya berapa nih, Pak? Untuk sahabat madu aja deh, bukan kita ke Bapak aja. Karena kalau Koperasi Permata Sejati ini kan lingkupnya ya banyak nih. Iya, lingkupnya banyak. Ya, bener. Nah, jadi gini, kalau sahabat madu itu sendiri omsetnya nggak usah banyak lah, kali 300 liter aja udah. 300 gitu liter aja. Kali berapa tadi? Kalau harga jual ya sekitar ketemunya 500. 30-nya 500. Wah, banyak banget nih duitnya. Jual tapi itu ya Mas. Harga jual. Banyak banget nih duitnya tapi ya. Karena kita nih menggunakan prinsip berbagi, artinya kita banyak reseller gitu. Oh, reseller juga nih, Pak. Iya. Gitu, banyak reseller gitu. Dari rekan-rekan tadi ya kan yang stok tadi. Iya, di dalam satu koperasi tadi ya juga saya sebagai reseller ya juga, resellernya koperasi juga. Tapi secara pribadi saya udah dari dulu kan punya banyak reseller gitu di Banjarbaru, Banjarmasin kayak gitu. Lagi nih ya. Banyak jadi makanya gitu. 300 liter itu ludes ya Pak dalam 1 tahun gitu ya. Makanya kurang barangnya ya. Kurang barangnya ya Pak. Ya mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan lah ya di tahun 2022 ini bisa meningkat lagi ya Pak ya. Siap, amin. Terkait dengan madunya gitu kan. Lebahnya makin banyak lagi tempat-tempatnya untuk bersarang ya kan. Jadi kan enggak 300 liter lagi ya, meningkat lah 500 atau 600-an. Ini saya kira ini bagi teman-teman yang mau bermain di permaduan, bidang permaduan. Jangan salah asumsi ya. Jangan salah asumsi, ini permaduan mana nih ya? Kululut atau juga madu biasa? Artinya kita bisa membaca peluang. Artinya di sini tuh masih banyak peluang sebetulnya. Oh iya, peluang usaha ya Pak ya? Peluang usaha. Karena yang saya alami sudah 8 sampai 10 tahun sekarang ini, 10 tahunan, itu yang ada kekurangan madu. Yang ada kekurangan madu. Walaupun itu sudah tersebar ya Pak ya? Iya, walaupun sudah tersebar. Artinya kan di situ bisa terbaca peluang kan gitu. Iya, nih jadi bagi Anda semua nih rekan dengar yang mungkin hari ini lagi nggak ada kerjaan ya Pak ya. Bisa nih contoh Bapak Kuswanto ya Pak bisa, ya. Atau mau belajar ke rumah tanya-tanya, monggo silakan. Yang penting itu ada kemauan ya, ada niatnya, juga ada yang lain. Kita sama-sama. Oke, nampaknya ada yang bergabung nih. Coba kita angkat ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini Bu Armah nih ya di Ambungan. Siap. Kalau mau tanya apa nih Bu Armah, silakan. Anda ada yang mau ditanyakan Mas Riana? Ah iya, silakan nih ke Bapak Kuswanto. Kan sering beli madu tuh. Kalau madu tuh yang paling baik madu apa? Madu wangi, madu kelulut. Kalau dari segi kualitas Bu, itu yang paling baik itu madu kelulut Bu. Oh iya, kemarin tuh ada beli sama keponakan kan. Iya. Beli, baterai madu kelulut itu yang paling baik bilangnya. Iya, memang iya. Madu yang lain baik juga, tapi dari segi kualitas yang paling baik itu ya dari segi kualitas Bu ya. Madu yang lain baik juga sama aja, cuma dari segi kualitasnya itu madu kelulut Bu, nggih. Oh iya. Itu yang masem. Gitu loh. Ya Bu. Kita beli terus madu tapi dengan keponakannya kerja juga. Oh, nggih. Bisa telepon nih ke Bapak Kuswanto. Kalau Ibu mau datang langsung ke tempat budidaya, silahkan Ibu, nggak apa-apa. Wah, kalau datang ke sana sulit banget, tanya aja Mas Pri. Nggih. Super sibuk orangnya nih. Mas Pri. Pon. Nomor telepon tadi tolong di SMS aja deh Mas Pri. Oke. Ketinggalan 1 tadi nah. Oke, nanti saya sebutin lagi dan saya SMS Ibu. Kagak mau disebutin nih suaranya pakai headset tiba-tiba jadi kadang-kadang headsetnya tuh ngonggar kalau. Oh, ngeng. Siap. Ulun sebutkan. Akan aja gini. Oke, siap. Ulun SMS-in nanti karena ya. kalau ada SMS kayaknya buat Mas Agih ya nomornya. Siap Ibu, nanti dikasih nanti. Cuma itu aja. Oke, makasih Bu. Makasih banyak ya Pak Mas Pria. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi rekan dengar ada Ibu Armah ya yang ada di kawasan Ambungan nih, fans radio juga Pak. Yang suka masuk ke dalam program apapun ya kan. Jadi beliau ini selalu hadir. Alhamdulillahnya tadi ya sudah dijelasin sama Pak Kuswanto ya terkait dengan apa yang baik atau apa yang bagus dari madu tersebut ya. Ternyata madu kelulut ya Pak yang bagus ya, yang asem ya rekan dengar. Oke. Nah, mungkin Pak harapannya Pak ke depan nih Pak sebelum kita closing di kesempatan pagi hari ini harapan untuk Bapak sendiri terkait dengan sahabat madu dan juga Koperasi Permata Sejati dan juga kepada pemerintah Pak. Ya jadi gini, ulun
lebih berbicara ke koperasi aja ya. Oke, Karena siap. kalau pribadi saya sudah Oke. Saya paham. Jadi gini, mudah-mudahan dengan adanya koperasi tanah laut ini, koperasi madu khususnya koperasi madu ini, teman-teman bisa merasakan dampak dari koperasi itu sendiri. Iya. Ya itu. Ayo semua maju teman-teman koperasi, semua anggota yang mau gabung, monggo silakan. Yang mau ikut berbudidaya, ayo silakan. Iya. Jadi itu. Terbuka ya. Terbuka, kita terbuka. Dan juga prinsip berbagi ya dari Prinsip berbagi. Koperasi Permata Sejati. Siap. Jadi nggak usah nggak usah takut ya kalau mau gabung atau gimana Ya. gitu kan. Monggo. Silakan ditunggu nih sama Ya. Bapak Kuswanto sebagai ketuanya Ketua juga ya. koperasi, Oke. Nih bagi rekan dengar yang mau pesan ya sama Bapak Kuswanto atau ke Permata Sejati, silakan saja ya Pak ya. Oke. Di sosial media Bapak Kuswanto tadi, di Facebook dan juga Instagram ya. Siap. Berjudul bernama Kuswanto Madu Siap. ya. Kalau di nomor HP beliau, di nomor HP WA-nya juga silakan di 0853 4510 7111 ya. 0853 4510 7111 ya Pak ya. Siap. Nah, jadi silakan nih setelah habis siaran ini kalau ada yang mau nanya-nanya gitu ya atau yang mau pesan silakan. Nah, silakan ya Pak. Oke. Ini sistem ordernya gimana nih Pak? Kalau via SMS atau WA? Bisa, artinya diantarkan langsung atau gimana? Atau datang ke sana langsung ke tempat bisa Bapak? datang langsung ke sana, bisa saya antarkan juga bisa, karena saya sering ke pelihari, kadang-kadang temen tuh iya. tak bawakan gitu, tak bawakan Kita gitu bawakan. aja. Iya, karena Sekalian sering ke ya Pak pelihari. ya? Sekalian, iya. Oke. Iya, benar, sekalian. Sekalian ya kan? Iya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Kuswanto ya Siap, sudah sama-sama. berhadir, sudah Terima kasih. berbicara terkait dengan madu dan juga Permata Sejati dan juga sahabat madu di kesempatan pagi hari ini. Dan mohon maaf ya Pak ya apabila ada salah kata dari saya sebagai host di sini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk warga masyarakat Tanah Laut Siap. juga. Untuk juga menunjang ya mungkin yang belum punya kerjaan silakan ya belajar sama Bapak nih. Ini karena usaha yang mumpuni menurut saya ya, harga dengar yang bisa ya menghasilkan juga gitu kan. Karena ini wah banyak banget nih kalau dikali-kali tadi ya. betul sekali. Contoh saja Bapak Kuswanto. Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain Terima waktu Pak kasih ya. kembali, Di lain sama-sama. kesempatan, dan tentunya jangan gak disapa saya. Iya, siap. Silakan main ke rumah. Iya, Mas, nanti ya. kalau saya ada jalan-jalan ke sana saya Siap. telepon deh sama Bapak. Siap. Nanti saya save nomor Bapak. Siap. Oke, terima kasih Bapak ya. Sama-sama, terima Oke, kasih. rekan dengar, kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, tentunya di jam yang sama. Dan saya yang bertugas Muhammad Fariman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.